Nama Suyono, Nggih Pak umur Suyono. 68 tahun, Nggih. alamat Ngasinan, Jebres, Surakarta. Nggih. Keluar menurut diagnosa dokter spesialis mata sebelah kiri mengapa glaukoma absolut. Nggih. Nah, akibatnya sementara saya tidak bisa melihat ini kiri. Yang kiri. Yang kiri. Ya awalnya itu dulu operasi katarak sebelum corona itu. Iya Pak. Tapi hasilnya masih buram terus kontrol terus sama dokter itu tiap minggu malam waktu itu. Tapi lama-lama dengan adanya corona, dokternya kan pada nggak praktek gitu. Iya. Praktek ya saya jadi tetesin aja beliau yang ada. Terus akhirnya September atau Oktober kemarin praktek lagi, saya berobat lagi ke sana, sudah tertutup. Tertutup, iya. Itu. Jadi operasi katarak itu Februari sebelum corona itu. Tahun 2020 ya. 19. 19. Ya. Baik. Itu. Terus gini Pak. Jadi. Jadi glukomanya karena setelah operasi buram terus jadi merah terus begitu waktu itu. Ya. Tekanan bola matanya kata Tinggi betul. Yeah. Nanti begini. Yeah. Coba Bapak terapi mata ya. Jadi Bapak bisa lihat di YouTube atau nanti minta belajar di teman-teman di belakang cara terapi mata. Terus yang kedua, kalau glukoma itu kan berarti yang rusak kan sarafnya. Karena sarafnya kan putus. Jadi pemulihan saraf ini kita berusaha. Coba dibuka boleh Pak kacamatanya? Sebenarnya ya sudah nyebar ya. Kalau ini minta maaf Pak, ini sudah absolut Pak, betul-betul tidak bisa berubah. Jadi karena sudah putih. Nah sekarang yang saya pertahankan yang sebelah kanan, supaya tidak nyebar ke kanan. Karena ini bisa nyebar Pak. Usia berapa minta maaf? 68. 68. Jadi kalau kasus seperti ini yang Bapak harus jaga betul adalah nutrisi mata. Nutrisi mata itu Bapak buatkan jus kacang panjang, seledri, wortel, tomat, pepaya. 1 minggu 2-3 kali. Usahakan rutin. Terus yang kedua bisa makan ketela rambat warna kuning atau labu kuning, Pak. Labu kuning. Iya. Ini kan sudah yang kiri juga sudah kadang-kadang sudah sering keluar kotoran juga kelihatannya. Ini yang harus diselamatkan. Yang terus, kanan maksudnya? Oh yang kanan ya. Kalau seandainya mata yang kiri gatel, tangan yang berbeda Pak, tidak boleh untuk ngucek yang sama yang sebelah kanan, biar tidak nyebar ya. Terus nanti cuci mata. Jadi gini, matanya Bapak tahu daun sirih ya? Cari daun sirih dikasih air dingin yang bersih dipakai untuk nyuci mata, kanan kiri. Tapi kalau boleh tempatnya beda. Soalnya yang kanan kan sudah itu kan banyak selalu kotorannya juga. Nah, kalau produk dari saya Pak untuk menjaga kesehatan ini aja sebenarnya sebentar. Ini suaranya Bapak kelihatan agak ngos-ngosan gitu untuk jalan atau enggak? Enggak ada sih. Enggak ada. Cuman memang nadanya begini ya. Nadanya tenor berarti ya. Baik, kalau gitu enggak perlu obat, enggak perlu apa, cukup buatkan jus tadi Pak. Sama di terapi mata, dipijit pinjeh. Terus yang kedua Pak, ini saya pesen supaya aman. Ini kan ginjalnya agak berat kerjanya. Bapak sering minum obat penghilang rasa sakit atau apa enggak? Ada anti kolesterol itu. Iya, ini ginjalnya kan gini Pak, kantong mata ini kan menunjukkan bahwa kerja ginjal berat. Jadi kadang-kadang Bapak buatkan rebusan seledri, kenikir, sama biji apokat. Itu untuk membantu membersihkan ginjal. Apalagi kira-kira? Boleh untuk keluarga. Boleh istri, Pak, enggak apa-apa. Jadi istri saya itu menderita kanker payudara. Iya. Sudah stadium 3. Itu yang buat Bapak kelelahan berarti ya. Dia itu kalau ke dokter takut. Jadi karena kaki kan mau operasi, jadi dia tidak berani ke dokter. Benjolannya besar atau kecil? Hampir. Pecah atau belum? Sudah pecah. Baik. Jadi yang pertama buatkan obat luka untuk istrinya dibuatkan obat luka dulu. Garam, asam, daun sirih direbus Pak. Itu dipakai untuk Bapak masukkan dalam air semprotan itu, semprotan bunga atau burung itu untuk nyemprot untuk membersihkan luka. Yang kedua, setelah itu Bapak bisa tempelkan di situ daun sirih boleh. Daun sirih. Ya.
Terus yang ketiga, kalau mau nanti bisa konsumsi produk saya, Pak. BSM 11 sama BSM 3. 11, Iya, BSM 3-nya bisa juga diteteskan di lukanya. Besar atau kecil lukanya, Pak? Kira-kira segini. Lukanya ya sudah sampai ke ketiak. Iya, betul, sudah. Kalau ketiak sudah sampai ketiak, sebenarnya bisa dikasih betadine pun bisa, tidak apa-apa supaya minimal steril, Pak. Makanan yang utama, Bapak nanti matur ke Ibu ya. Kalau mau cepat sembuh, puasa. Puasanya begini, seluruh makanan tidak boleh, hanya boleh makan tahu dikukus tanpa rasa. Sampai kapan? Sampai lukanya sembuh. Jadi makannya itu berapa? Belikan tahu 10.000, Pak. Kan dapat banyak ya, satu panci hampir ya. Itu dimakan untuk sehari. Jadi selama 3 bulan hanya makan tahu ini. Terus sama sayur. Sayurnya daun kelor. Jadi cuman makan tahu sama daun kelor, kalau boleh tanpa garam dulu. Gitu. Seandainya tidak tahan, bisa dikasih bawang putih. Nah nanti setelah 3 bulan baru boleh makan bumbu-bumbu, tapi hindari gula. Gula, artinya gula manis itu. Semua gula tidak boleh dulu. Kalau di buah itu buah boleh. Tapi untuk tahap awal ini kalau boleh cuma makan tahu, kalau buah yang boleh cuma buah pepaya sama pisang. Kalau stroberi? Stroberi tidak boleh. Tidak boleh. Karena stroberi banyak disemprot, Pak. Jadi buah yang tidak disemprot sampai hari ini kan cuma pisang, pepaya, Pak. Ya, minta tolong pakai itu pisang-pisang lokal yang di pasar, Pak J, kalau boleh J. Paling aman pepaya lah. Nah itu untuk 3 bulan biasanya rata-rata pasien saya ketika 3 bulan full konsumsi cuma tahu sama daun kelor dia langsung kering, Pak. Setelah itu ditata, diatur lagi makannya supaya cepat pulih semuanya. Rebusannya seledri sama kenikir rutin bergantian dengan salam manis. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. 1 minggu salam manis, 1 minggu seledri kenikir bergantian seperti itu. Seledri kenikir itu sebagai gantinya kemoterapi. Ya. Jadi tadi, terus tidak boleh tidak makan, Pak. Harus makan tahu. Tadi kenapa harus banyak? Supaya butuh protein. Tahu tok gitu ya. Tahu tok sudah dikukus gitu aja sudah. Terus kalau seandainya tidak enak rasa pakai bawang putih. Jadi ngukusnya dikasih bawang putih gitu ya. Apalagi kira-kira. Selama itu kan dikonsumsi stroberi, karena kalau sehari nggak makan stroberi udah langsung down. Lah kalau gantinya stroberi nanti bisa makan pisang sama pepaya. Pisangnya pisang apa aja boleh? Pisang apa saja boleh. Ambon juga boleh. Pisang Ambon boleh, Raja boleh, Kepok boleh, yang manis untuk tenaganya dia. Apalagi kira-kira. Cukup. Jadi yang penting yang hindari dulu semuanya gorengan, gula itu yang paling penting hindari, Pak J. Mudah-mudahan sehat, diberi kesehatan J. Dosisnya 3 tetes 3 kali, Bu ya. Matur nuwun J. Monggo Bapak J. Nanti bisa minta belajar terapi mata, Pak. Supaya kotorannya keluar semua. Dengan kasusnya ini berarti karena kelelahan ini berarti. Setelah 3 bulan besok bisa makan suwek kalau boleh. Gimana? Saya nggak kuat itu. Selama 3 bulan nggak kuat itu. Pokoknya kalau sudah kering nggak apa-apa. Pokoknya kering ya. Iya, kulitnya kering, Pak. Terima kasih Pak. Ada yang saya minta itu sampai setahun, Pak. Banyak yang sembuh ketika dia sudah lewat setahun itu. Soalnya gini motivasinya, mau diobatkan kemana? Dibawa ke rumah sakit pun belum tentu, Pak. Biaya besar. Lah sekarang wis dinawa itu saya tak makan ini sebagai obat, gitu J. Mudah-mudahan jodoh J.